أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Ini judulnya 4 Imam Mazhab, 1 dalam Akidah dan Tauhid. Atau judul aslinya ini Usuluddin Ingdal A'immatil Arba'ah Wahidah. Ini penulisnya Syekh Dr. Nasir bin Abdullah Al-Qafiri. Nah, imam yang 4 itu yang dimaksud adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini penerbitnya dari penerbit Pustaka Elba. Sampulnya ini soft cover, karena ini bukunya juga tidak terlalu tebal ya. Ini hanya ada 216 halaman saja. Nah, ini penting ya, penting untuk kita pelajari atau kita ketahui bersama, karena ini kita baca di belakangnya. Sering kita mendengar ada orang yang mengaku bermazhab Syafi'i dalam fikih, tetapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam akidah. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah adalah imam dalam fikih dan akidah sekaligus. Kemudian buku ini membuktikan bahwa 4 imam mazhab memiliki akidah yang jelas. Juga membuktikan bahwa mereka bersatu dalam pokok-pokok akidah dan tauhid, yaitu akidah Ahlus Sunnah berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Kesatuan akidah 4 imam mazhab ini dibuktikan di dalam buku ini dengan sangat baik. Di bagian akhir buku ini, penulis mengutip redaksi pernyataan masing-masing 4 imam tersebut ya, dari keempat imam ini dalam masalah-masalah akidah, sehingga dengan mudah dan jelas bisa kita bandingkan. Buku ini layak menjadi acuan semua kaum muslimin sebagai langkah awal mencari titik temu untuk bersatu. Silakan mengikuti para imam dalam fikih, tetapi ikutilah juga mereka dalam akidah dan manhaj. Nah, memang sering ya, kita sering mendengar di Indonesia khususnya, kita dalam fikih bermazhab Imam Syafi'i, dalam akidah bermazhab Imam Syafi'i, dalam tasawuf ada juga yang bilang ya, dalam tasawuf bermazhab kepada Imam Syafi'i dan seterusnya. Nah, ternyata di dalam buku ini disebutkan bahwa 4 imam itu mazhabnya sama, atau 4 imam mazhab itu akidahnya sama ya. Kita lihat daftar isinya saja. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Ini daftar isinya. Yang pertama ada pengantar penerbit, daftar isi, mukadimah, kandungan buku, pengantar. Kemudian ini masuk pasal pertama, pengertian usuluddin. Pengertian usuluddin, pertama, hakikat secara syar'iyah makna usuluddin. Kedua, pemahaman rusak tentang usuluddin. Yang ketiga, dampak ketidaktahuan terhadap hakikat syar'iyah makna istilah usuluddin. Kemudian yang keempat, nama-nama lain usuluddin. Jadi dibahas dari awal ya, dari pengertian dulu usuluddin ini apa. Kemudian di pasal keduanya mengenal imam yang 4. Yang dimaksud dengan imam yang 4 yaitu di sini ya, ada Imam Abu Hanifah rahimahullah, lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir ya. Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah, lahir tahun 93, berarti 13 tahun lebih muda dari Imam Abu Hanifah. Kemudian wafat pada tahun 179 Hijriah. Nah, Imam Malik ini agak unik ya, beliau tidak pernah
keluar daerah seperti yang lainnya. Makanya beliau digelari Imam Darul Hijrah, tetap di Madinah ya. Yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 dan wafat tahun 204 Hijriah. Berarti ini umurnya hanya 54 tahun ya, Imam Asy-Syafi'i ini. Kemudian yang keempat ada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang lahir tahun 164. Nah, ini berarti 14 tahun lebih muda dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian wafat di tahun 241 Hijriah. Kemudian ini dijelaskan tentang biografinya ya, selintas biografi tentang 4 imam mazhab itu. Kemudian pasal ketiga, kesatuan akidah di kalangan 4 imam. Kesatuan akidah di kalangan 4 imam, kesatuan akidah seluruh imam agama, dan as-salafus sholih. Kemudian mengapa akidah yang disepakati para imam ini dinisbatkan kepada sebagian imam? Kemudian mengapa hanya imam yang 4? Kemudian dasar-dasar agama para rasul adalah 1. Lalu yang pertama didakwahkan para rasul adalah 1. Sumber pengambilan akidah bagi para imam adalah 1. Kesatuan akidah adalah salah satu keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesatuan akidah para imam abadi hingga hari kiamat. Sejumlah kesalahan yang harus dikoreksi, kemudian tipu muslihat dan konspirasi. Kemudian di pasal keempat, atau pasal yang terakhir ya, sejumlah nukilan akidah dan buku-buku para imam yang membuktikan kesepakatan mereka dalam akidah. Yang pertama, akidah Imam Abu Hanifah. Kemudian akidah Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi. Ini yang akidah Tahawiyah ya. Kemudian kumpulan akidah Imam Malik, kemudian akidah Imam Asy-Syafi'i, akidah Imam Ahmad. Teks pertama akidah Imam Ahmad, teks kedua akidah Imam Ahmad. Penutup. Nggak ada daftar pustaka ya. Ini ada daftar pustakanya, biasanya suka ada. Nah, ini saya langsung perlihatkan, atau saya ke halaman-halaman terakhir aja ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Ini pernyataan-pernyataan dari para imam tadi. Ini penutup. Nah, pokok-pokok akidahnya itu diantaranya ini ya, kesimpulannya. Bahwa agama adalah ucapan dan perbuatan. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala di Al-Quran Surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, berdasarkan firman-Nya. Ini di surat Al-A'raf. Nah, jadi para imam sepakat bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Karena ada sebagian yang berpemahaman bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian bahwa kebaikan dan keburukan adalah dengan qadar atau ketentuan Allah berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ini di surat Al-Falaq ayat 1-2. Kemudian juga di surat As-Saffat ayat 96 dan seterusnya. Kemudian mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblah karena satu dosa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian aku tidak melihat seorang dari mereka mencela sahabat Nabi Muhammad SAW. Aisyah berkata, mereka diperintahkan untuk memohon ampun untuk para sahabat. Nah, ini doa ya, ini di surat Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini orang-orang yang terdahulu yang sudah masuk Islam lebih awal dari kita, masuk para sahabat ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian mereka melarang bid'ah
sesuatu yang tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan seterusnya ya. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman silahkan order bukunya saja, dibaca sendiri, dipelajari sendiri, supaya bisa mendapatkan info atau ilmu yang lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi. Untuk yang mau order buku ini, seperti biasa, silahkan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.